Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas dua buah parfum dari Emper. Yang pertama ini namanya adalah Emper Legend Fame, dan satu lagi adalah Emper Memories for Fame. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, mungkin ada di antara kalian yang udah pernah nonton videoku yang ngebahas tentang parfum Emper yang sebelumnya gitu ya. Jadi aku udah pernah ngebahas beberapa parfum Emper di koleksiku. Dan di perfume haul aku bulan lalu, kalau nggak salah ini aku beli Emper Legend Fame, karena waktu itu aku udah pernah ngebahas tentang Emper Legend yang buat cowoknya. Dan itu wanginya enak banget gitu, wanginya enak, performanya oke. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, bisa ditonton di videoku yang itu. Makanya aku jadi tertarik untuk nyobain juga yang edisi untuk ceweknya gitu ya. Akhirnya waktu aku lihat-lihat di toko langganan aku, ternyata mereka jual yang 20 ml-nya. Aku cobain dulu yang 20 ml. Untuk yang 20 ml itu dia botolnya sebenarnya botol plastik kayak gini gitu ya. Ini sebenarnya lebih ke yang buat ditaruh di kantong atau di saku gitu, karena dia tipis dan ini terbuat dari plastik. Kotaknya untuk yang Emper Legend Fame itu yang kayak gini, dia simple aja kotak. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu, jadi parfum Emper itu tuh parfum dari Uni Emirat Arab. Jadi ini parfum Timur Tengah lah hitungannya gitu ya. Dan mereka juga wanginya tuh lumayan enak-enak. Di koleksiku yang aku punya itu rata-rata aku suka sama wangi-wanginya mereka. Makanya aku nggak berhenti untuk explore lagi lebih jauh tentang parfum-parfumnya Emper. Dan mereka tuh terkenal sebenarnya kalau dilihat dari botol yang full botolnya, mereka tuh botolnya unik-unik, cantik-cantik dan menarik-menarik gitu loh yang untuk full botolnya. Tapi mereka juga jual yang kemasan 20 ml. Jadi kalau buat yang pengen nyobain dulu, nggak usah khawatir, bisa cobain dulu yang 20 ml-nya mereka. Ini tuh aku dapat juga harganya 50 ribuan aja, nggak terlalu mahal. Kalau misalnya wanginya oke, baru beli yang full botolnya, karena full botolnya itu biasanya yang gede-gede gitu dan bentuknya tuh unik-unik gitu, buat dipajang tuh cantik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mulai dulu dari Emper Legend Fame ini gitu ya. Kalau ini sebenarnya kalau yang untuk 20 ml-nya botolnya biasa aja. Untuk yang full botolnya kayak gini, aku akan langsung spray aja di sini. Nah, gak enaknya adalah botol yang 20 ml ini selama pengalamanku. Jadi dulu aku udah pernah nyobain juga yang lain-lain, yang chiffon, terus yang ini juga pernah, terus yang Vasio. Jadi aku punya beberapa, ini aku udah pernah review juga. Terus itu rata-rata emang sprayernya tuh keras banget gitu, kayak butuh ekstra usaha untuk ngeluarin jus yang ada di dalamnya. Nah, dia ini sebenarnya tipe yang tidak berminyak sih, nggak ada kesan oily sama sekali. Walaupun dia kadang-kadang kalau dikena sinar gitu, baru di-sprout pasti ada kesan glowingnya gitu. Tapi dia nggak menimbulkan rasa kayak oily di kulit gitu sih. Dan so far menurut aku sih nggak ada rasa panas atau apa-apa gitu. Jadi masih nyaman banget. Nah, pertama kali di sniff, pasti Emper nih tuh dia punya kayak vibe-nya itu ada kemiripan antara satu parfum dengan yang lainnya. Dan emang Emper ini termasuk perfume yang menurut aku kalau misalnya kita baru spray pertama kali itu wanginya tuh langsung mabul kemana-mana gitu ya. Mungkin tipikal parfum-parfum dari Timur Tengah gitu, biasanya emang wanginya tuh lumayan strong. Dan Emper ini lumayan tipe-tipe yang wanginya tuh lumayan strong. Nah, untuk Legend Fame ini, pertama kali aku spray, aku langsung teringat sama perfumenya Emper yang sebelumnya aku udah punya, yaitu yang Vasio. Itu wanginya ada kemiripan, walaupun gak sama persis gitu ya. Kalau Vasio ini tuh lebih manis lagi gitu. Sedangkan kalau untuk yang Legend, dia lebih, menurut aku lebih keluar floralnya, tapi wanginya tuh ada kemiripan sedikit gitu. Ya, jadi ini wanginya tuh langsung semerbak wangi floral yang manis. Jadi antara floral, manis, dia ada fruity-nya juga. Jadi fruity yang dia pakai di sini cenderung fruity yang lebih manis daripada asem gitu ya. Ada asemnya tapi nggak dominan, lebih ke manis fruity bercampur sama wangi floral. Ini sebenarnya sih wanginya enak sih buat kalian pencinta wangi manis yang pengennya yang strong gitu ya, yang lumayan tajam. Walaupun ini dia nggak mengganggu di hidung sih. Jadi emang first impressionnya aku tuh nggak seperti first impressionnya waktu aku nyobain Legend yang buat men gitu ya, yang buat cowok gitu ya. Tidak segitunya, karena yang itu tuh aku emang benar-benar kaget dan langsung bilang wah enak banget. Kalau ini tuh dari 1 sampai 10 mungkin aku hanya kasih dia nilai sekitar 7,5. Jadi lumayan enak gitu ya, nggak ada wangi yang aneh-aneh yang mengganggu di hidung, tapi bukan yang kayak my favorite aja gitu. Nah,
Jadi dia itu di top notes dia ada bergamot dan juga raspberry, sedangkan di middle notes dia ada floral, orris, lily, sandalwood dan juga jasmine, dan di base note dia ada vanilla, amber dan juga musk gitu. Walaupun dia fruity floral, tapi bukan yang buat anak remaja sih. Ini mungkin 20 tahunan ke atas. Bisa dipakai sehari-hari, lebih enak dipakai di suhu yang jangan terlalu panas-panasan banget juga gitu. Jadi kalaupun siang hari di indoor, kalau misalnya malam hari menurut aku bakal lebih enak sih wanginya ini. Wanginya menurut aku memang lebih condong untuk feminin, ke arah feminin gitu ya. Jadi bukan tipe yang unisex sih. Menurut aku mungkin akan agak jarang cowok-cowok yang suka sama wangi seperti ini. Walaupun menurut aku sih yang namanya wangi ya terserah aja ya, siapapun boleh pakai. Tapi kalau di bayanganku tuh yang pakai wangi ini tuh emang lebih ke wanita yang udah lumayan dewasa dan penampilannya tuh cenderung ke arah manis rapih gitu. Untuk SPL-nya menurut aku ini lumayan oke gitu ya di kulit aku, setidaknya untuk projectionnya dari awal penyemprotan sampai sekitar 2 jam itu masih lumayan bisa kecium kayak 1,5-2 meteran gitu. Jadi lumayan mabul-mabul wanginya dengan ketahanan di kulit aku tuh sampai 10 jam. Jadi di kulit dia masih sampai 10 jam. Di akhir-akhir itu dia biasanya wanginya lebih ke arah powdery, tetap sweet tapi sweet powdery gitu sampai ke jam ke-10 masih tahan. Jadi buat kamu yang pengen cari perfume yang ketahanannya oke, ini salah satu perfume yang bisa dijadikan alternatif pilihan. Ini adalah Emperor Legend Fame. Oke, aku akan lanjutkan ke parfum yang kedua dari Emperor yang di sini adalah namanya Memories Pour Fame. Gambar itu gambar menara Eiffel gitu. Dan aku akan spray aja. Oke. Kalau yang ini wanginya unik menurut aku. Aku belum pernah sniff wangi yang persis sama kayak gini sebelumnya. Walaupun vibe Emperor-nya tuh tetap lumayan masih berasa di sini. Tapi ini wangi yang menurut aku unik sih. Jadi wangi yang ini tuh lebih ke fresh green. Tapi fresh ya, greennya lumayan menonjol di sini menurut aku. Fresh green dicampur sama kayak ada white floralnya gitu. Enak banget, unik dan enak banget ini wanginya. Sedikit ada sentuhan kayak wangi spicy gitu ya. Tapi kalau aku lihat di notesnya kayaknya nggak ada spicy. Malah adanya tuh fruity ya. Ini wanginya sama sekali nggak ada manis-manisnya. Lalu berpadu sama wangi white floral yang kayak wangi-wangi sabun white floral gitu. Ini tuh fresh, refreshing, sangat menyegarkan, almost ke arah soapy, tapi dia tuh ada asam-asamnya yang lumayan berasa gitu. Jadi di top notes, kalau ini menurut Fragrantica, di top notes dia ada apple, ada green leaves, ada bergamot dan juga currant buds. Lalu di middle notes-nya dia ada white flowers, terus tuberose ya, white flowersnya, tuberose-nya tuh lumayan berasa. Berpadu sama honeysuckle dan juga rose. Di base note dia ada sandalwood dan juga musk gitu. Aku rasa mereka memang wanginya tuh rata-rata base note-nya ada sandalwood sama musk-nya. Makanya kayak DNA dari si Emperor-nya itu punya ciri khas tersendiri kalau kita sniff wangi-wanginya Emperor. Enak banget, aku suka banget sama wangi yang Memories ini. Buat kalian yang gak suka wangi manis, pengennya suka wangi fresh, tapi freshnya yang unik gitu, yang green, lebih ke arah green fresh. Unik, tetap ada perpaduan sama white floralnya, tapi gak feminin banget ya. Menurut aku ini wanginya gak terlalu feminin, jadi dia masih kategorinya unisex gitu ya. Walaupun ini kayak pour fame ya dia bilangnya, juga bisa dipakai sehari-hari sih menurut aku. Ini tipe yang bisa dipakai sehari-hari, lebih bersahabat dengan suhu yang panas kayaknya. Karena ini wanginya lebih cenderung ke fresh. Kayaknya bakal cocok dipakai ke acara-acara yang outdoor gitu ya. Kalian bisa pakai di outdoor, acara yang lebih casual sehari-hari, bukan untuk sesuatu yang formal. Dan bisa dipakai sama mereka yang mulai usia 20 tahun ke atas juga sih. Jadi balik lagi ini bukan wangi anak remaja, karena ini juga tergolong cukup strong di awal gitu. Walaupun SPL-nya tidak sekeren yang si Legend. Jadi kalau untuk Memories ini setelah aku cobain untuk performanya, injection awalnya itu bisa sampai 2 meteran, lumayan strong juga. Sampai sekitar 1,5 jaman aja. Setelah itu dia soft di kulit, dan dia tuh
cuma bertahan di kulitku sampai di jam ke-6 atau ke-7 gitu. Jadi dia jauh lebih lemah daripada yang Legend kalau di kulit aku. Tapi keduanya kalau misalnya di spray di baju bisa bertahan lebih lama sih aku rasa. Tapi kalau dari segi wangi aku lebih suka yang Memories ini. Jadi kalau aku disuruh kasih nilai 1 sampai 10, aku akan kasih nilai dia 8 gitu ya. Aku lebih suka sih wangi, kan menurut aku ini lebih unik, lebih fresh, lebih nggak ngebosenin gitu ya. Lebih ada sesuatu yang baru yang masuk ke hidung aku, yang menarik perhatian aku dan membuat aku jadi pengen sniff dan sniff lagi wangi yang Memories ini. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku bagikan kepada kalian mengenai kedua parfum dari Amper, yang balik lagi tetap wangi-wangi Amper ini lumayan menarik menurut aku. Walaupun ini emang aku sarankan buat kalian yang pencinta wangi-wangi strong ya. Jadi jangan berharap wangi-wanginya Amper itu akan yang soft, lembut, smooth gitu ya. Bukan yang tipe-tipe seperti itu. Emang nih buat yang suka wangi-wangi yang kenceng gitu. Nah, kalian bisa cobain parfum-parfumnya Amper gitu. Kalau kalian belum nonton videoku yang sebelumnya tentang Amper, aku juga udah pernah ngebahas Amper-Amper yang lainnya. Kalian bisa cek aja di videoku. Aku juga pengen tahu dong, kalian di sini ada yang udah punya perfume Amper, dan kalau boleh tahu punya perfume apa aja sih, komen di bawah ya. Gimana pendapat kalian mengenai perfume-perfume dari Amper ini. Yang pasti kalau kalian kepo sama perfume-perfume Amper, aku akan taruh aja linknya di description box dimana aku biasa beli. Dan aku juga akan taruh linknya untuk yang jual 20 miliknya juga. Nah, buat aku tetap lebih baik kalian cobain dulu deh gitu, yang kemasan kecil daripada udah beli yang kemasan 100 mili, mana botolnya gede ternyata kalian kurang cocok, kan sayang aja gitu. Oke, buat yang kepo sama lips yang aku pakai hari ini, aku pakai dari Fabille. Aku juga taruh linknya di description box kalau kalian pengen juga punya warna yang seperti aku pakai. Oke, yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Tag aku juga kalau misalnya kalian punya racun-racun perfume. Atau boleh juga tag aku SOTD kalian biar aku juga tahu kira-kira kalian sukanya wangi-wangi parfum apa. Sampai ketemu di videoku yang lainnya dan bye bye.